Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin. Majmi' masyayikhina fid din, Ustaz Abu Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, Abu Said Ahmad bin Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Wasan ila Sayyidina Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Abul Qasim Al-Khazzar Al-Hazzaz amaddanallahu bimadadihim wa afada alina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ini ma'ruf sekali Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini menjadi standar tasawuf ilmu, ya, menjadi standar ilmu tasawuf, seorang wali besar. Beliau adalah Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Abul Qasim Al-Khazzaz Al-Qawariri, asluhu min Hawan wa mauliduhu wa mansya'uhu bi Baghdad. Beliau dilahirkan dan tumbuh membesar di Baghdad. Wulidah sanata naifin wa isrin wa metain. Beliau lahir tahun 120 lebih. Berarti jaraknya dengan kita tuh 1200 tahunan yang lalu lebih. Sini beliau ini jaraknya dengan kita 1200 tahun yang lalu, 1220 tahunan yang lalu. Tuwfiya yaumas sabat fi Syawal sanata samanin wa tis'in wa mi'atain. Wafat pada hari Sabtu di bulan Syawal tahun 278 Hijriah. Qala Al-Junaid, Al-Imam Junaid mengatakan, kuntu baina yaday sari al-ab. Saya sedang di depan Al-Imam Sari As-Saqati, sedang main-main, sedang bermain. Wa anabnu sab'i sinin. Jadi beliau ini muridnya Imam As-Sari As-Saqati, sama juga termasuk
Imam Syari As-Sakati ini ma'ruf juga wali yang besar. Jadi saya sedang berada di depan Al-Imam Syari As-Sakati bermain. Pada waktu itu saya berumur 7 tahun, kata Imam Junaid. Wa baina yadayhi jama'atun yatakallamuna fi syukur, dan di depannya ada orang banyak, jamaah sedang berbicara, ngobrol-ngobrol tentang syukur. Faqala li ya gulam mas syukur. Kemudian Imam Syari As-Sakati tanya kepadaku, kata Imam Junaid, yang Imam Junaid umurnya masih 7 tahun. Ditanya, wahai nak, syukur itu apa sih nak? Itu orang-orang sedang ngobrol-ngobrol tentang syukur itu apa sih nak? Beliau umurnya masih 7 tahun. Qultu Allah ta'sillaha ta'ala bini'amih. Syukur yaitu engkau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya. Namanya syukur itu bukan cuma di lisan saja. Jadi syukur yaitu sorfun, bahasa yang lain daripada ini, sama cuman dari bahasa yang lain, itu sorfun ni'am fi ibadatillah, menggunakan nikmat-nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syukur. Jadi kalau bahasanya Imam Junaid, Allah ta'sillaha ta'ala bini'ami, engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya. Lah kok enak, sudah kasih nikmat sama Allah, kasih nikmat, kasih duit, kasih sehat, kasih apa, malah digunakan untuk melanggar aturan yang ngasih nikmat itu tadi. Ibaratnya ada orang dikasih duit 500.000 sama orang lain, tahu-tahu duit itu digunakan untuk beli mercon lah umpamanya atau apa, dilemparkan di depan rumah orang yang ngasih itu, masukkan kamar, masukkan di ruang tamu, duar duitnya tadi orang itu yang ngasih, tapi dia malah menyakiti orang yang ngasih duit itu tadi. Itu ibaratnya begitu. Yang namanya syukur itu bukan hanya terima kasih pak, yang mana, terus dia beli sesuatu terus balik ngantem untuk menyakiti orang yang ngasih duit, bukan itu. Tapi dia menggunakan nikmat itu. Kalau kita berbicara tentang antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala aksa ayyakuna hadzuka minallahi taala lisanak. Maka aku khawatir nanti bagianmu dari Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah lisanmu. Maksudnya apa? Alhamdulillah, syukur, 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 syukur. Dapat rezeki, alhamdulillah, syukur, 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 syukur. Kata lisannya tok, habis itu dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu dapat duit banyak untuk mabuk, untuk maksiat, untuk judi, untuk apa, atau apa saja, nikmatan apa saja. Ya, ternyata malah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Tapi waktu dapat itu alhamdulillah, syukur, syukur. Itu berarti engkau ini cuma bagian kau kepada Allah cuma dikasih lisan saja. Tapi tidak ada mestinya diaplikasikan kepada amal. Qala fala azalu abki 'ala al-kalimati allati qalaha. Kata Al-Imam Junaid, maka aku selalu menangis mendengar kalimat yang telah beliau ucapkan tadi. Jadi ketika gurunya itu ngomong begitu, dia langsung terus kalau ingat nangis, ingat nangis, ingat nangis, ingat nangis. Betul-betul diambil menjadi satu pelajaran. Jadi janganlah kita ini sok-sok ngaku syukur, 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 tetapi ternyata hakikatnya kita ini tak syukur, mulutnya saja yang syukur. Waqala
Alamatu i'radillahi anil abdi, tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya. Jadi Allah ini kadang berpaling dari hambanya, ini dah melampau hambanya, bosan nih Allah berpaling dari hambanya. Ini apa tandanya seorang hamba yang Allah berpaling darinya? Naudzubillah, macam mana Tuhan berpaling? Waduh, ada tanda-tandanya. Alamatu iradillahi 'anil abdi ay yasghalahu bima la ya'ni. Jadi tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya, dari seorang hamba, yaitu Allah menyibukkannya dengan sesuatu yang tidak berarti. Tandanya orang ini sudah jauh dari Allah, Allah dah berpaling darinya. Apa? Allah menyibukkan dia dengan sesuatu yang tidak berarti. Setiap hari itu, dari pagi sampai siang, sampai sore, malam sampai pagi lagi, itu yang dikerjakan tuh hal-hal yang tak ada maknanya, tak ada arti. Entah ngapa, entah ngobrol tak bet, entah ngobrol apa-apa lah, entah bikin apa, pokoknya hal-hal yang tak berarti. Itu tandanya Allah dah berpaling dari orang tersebut. Tengoklah, ada orang ini memang hidupnya ini kosong, kadang duduk sana tentang apa, kadang bahkan itu layak nih, itu bukan berarti harus maksiat. Yang enggak maksiat pun itu sudah menunjukkan alamat. Apalagi dia disibukkan dengan menyibukkan diri dengan kemaksiatan, maksiat. Itu jelas Allah berpaling darinya. Ini kadang mulai pagi sampai siang tak ada bikin apa-apa, bikin tak apa-apa dibikinnya. Bukan dia zikir ke, belajar ke, baca Quran ke, baca selawat ke, tak ada. Duduk tak menung, tak apa. Jadi sesuatu yang tidak berarti, sibuk itu aja tau. Tak melakukan kegiatan-kegiatan apa yang tidak ada unsur ibadahnya, menghabiskan waktu sia-sia. Itu namanya bima la ya'ni. Dan hal yang seperti itu menunjukkan bahwa Allah telah berpaling dari. Sebabnya apa? Itu mesti melampaui batas. Biasanya orang itu ada hal-hal yang menyebabkan Allah berpaling. Tengoklah, tersibukkan dengan dunianya dan lain sebagainya. Dunia, terus duit, kerja, terus ibadah tak nak. Bayangkan ketika Allah berpaling dari hambanya seperti apa. At-tariqu ilallahi ta'ala masdud ala khalqillahi azza wa jalla illa ala al-muktafina athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini tokoh sufi, tokoh tasawuf. Ada satu kelompok orang-orang salafi wahabi ini menyesatkan sufi, menyesatkan tasawuf. Tasawuf sesat langsung ya. Dianggap ahli bid'ah, sesat. Mereka tak tahu tasawuf itu apa, sufi itu siapa. Kadang-kadang mereka ini melihat para orang-orang yang ngaku-ngaku atau tasawuf atau casing tasawuf tapi tak paham tasawuf, akhirnya dia yang dijadikan standar. Jadi model-modelnya kayak orang sufi tapi dia tak tahu sufi, akhirnya melakukan hal-hal yang khurafat, bid'ah dilakukan. Gaya-gaya sufi, ahli thariqah, sholatnya cuma pakai ingat saja. Itu kayak orang-orang seperti itu dijadikan menjadi standar penilaian bagi orang-orang yang tidak paham dengan tasawuf. Dan mereka bukan tasawuf, mereka bukan sufi. Orang sufi itu ini standarnya. Tengok Imam Junaid Al-Baghdadi ini tokoh sufi ya. Ini menjadi panutan. Apa kata beliau? At-tariqu ila Allah ta'ala masdudun ala khalqillah hiya azza wa jalla illa ala al-muktafina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu buntu, tak bisa orang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sebetulnya inilah maksudnya tasawuf, sufi, semacam thariqah itu kan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqah itu termasuk kegiatan-kegiatan tasawuf. Nah, tasawuf itu apa kita bilang nih, nama ininya kan, sedangkan sufi itu orangnya gitu. Jangan salah, tasawuf ini nama apa namanya, ya thariqahnya, nama kegiatannya. Kalau sufi itu orangnya, orang yang melakukan. Seperti fikih itu ilmu fikih, orangnya faqih. Kalau tasawuf nih istilahnya ilmunya, namanya ilmu tasawuf, orangnya sufi namanya. Jadi ilmu tasawuf yang pelakunya namanya sufi. Tokoh sufi Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu buntu kecuali bagi orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok, sufi itu jauh atau tidak sama sekali mengajarkan bid'ah, kecuali ada orang kelompok semacam Salafi Wahabi, dia bikin standar arti bid'ah sendiri, sehingga yang satu yang sebetulnya tidak bid'ah dibid'ahkan oleh mereka. Ini tak masuk bid'ah. Ini yang memang betul-betul bid'ah secara jumhur, ini bid'ah, ini mah baru. Tapi kalau bid'ah menurut definisi mereka, itu tidak bisa orang yang melakukan dikatakan ahli bid'ah, nggak bisa, karena mereka pendapat untuk mendefinisi bid'ahnya ini terlalu kaku, sehingga hal-hal yang mestinya tidak bid'ah yang mungkarah, itu disesatkan oleh mereka. Jadi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan demikian, at-thariq ilallah masdud. Kalau kita jauh dari bahasa beliau, at-thariqu ilallahi masdud ala khalqillahi azza wa jalla, jalan menuju Allah. Jadi orang beragama ini sebetulnya memang betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar zahir tok Islam nih, tapi ada memang yang dituju untuk sampai kepada Allah. Islam zahir itu apa? Pokoknya sholat, puasa, haji, zakat, itu jadi dilakukan, tapi kosong, jadi nol, tidak ada macam ya rasa dekat dengan Allah. Allah membuka hatinya, nggak ada. Pokoknya ya waktu sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa. Jadi Islamnya sekedar zahir saja, tidak ada usaha untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah sampai kepada satu makam, satu keadaan, satu tingkatan. Nah, kita tengok pamer contoh para aulia, kan nggak sama dengan orang awam. Orang awam, bahkan orang awam yang nggak sholat banyak. Ini yang sholat juga, yang sholat sudah aktif sholat tetapi berhenti di tempat, ini berarti mereka tidak melakukan thariqah istilahnya. Mereka tidak melakukan satu usaha untuk macam mana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya jadinya kosong. Allahu Akbar. Kenapa? Ya sholat ya takbiratul ihram, baca iftitah, baca Fatihah, memang dibaca di semua, tapi kosong. Maksudnya tidak ada sampai kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah buka hijab dan sebagainya. Itu namanya ada satu hal yang sebetulnya itu yang diusahakan, yang dicari oleh para salafus saleh, orang-orang para aulia. Sehingga orang, kalau kita mendengar cerita-cerita ya seperti Imam Junaid dan sebagainya, ini mereka para pelaku thariqah. Makanya dikatakan murid itu orang yang menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan belajar, punya guru, banyakkan zikirnya dan sebagainya, bersihkan hatinya. Sekarang kita ini kan hati kita ini isi di apa, itu sudah bawa sampai mati.
yang takabur, yang sombong, yang ujub, yang dengki, yang sudah, yang bakhil, itu tidak ada usaha untuk membuangnya. Sudah sampai mati itu dibawalah. Aku memang begini, tak bisa aku. Orangnya nggak sabaran, orangnya sombong, itu tidak dianggap satu penyakit. Kalau tasawuf, orang sufi itu mereka akan berusaha untuk membersihkan hatinya, bersihkan yang jelek-jelek, dibuang, zikirnya dibanyakin. Nanti Allah semoga Allah membuka hijab, Allah memfatah, membuka hati mereka. Itu seperti itu. Jadi at-tariq ilallah ta'ala, itu namanya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jalannya itu, apa kita bilang, kegiatan-kegiatannya yang dilakukan itu namanya thariqah, jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam kita itu bukan hanya sekedar Islam secara zahir saja, tetapi ada hal-hal yang tahapan-tahapan yang harus disampaikan. Maka kalau kita lihat, kalau bahasa apa nih, itu sekedar tanda, bukan menjadi satu keharusan. Orang seperti kalau sudah sampai pada makam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tinggi derajatnya, Allah kasih dia kelebihan-kelebihan. Ya kalau para nabi dikasih mujizat, para aulia dikasih apa namanya karamah. Nah, itu kan satu makam, satu kedudukan yang tidak apa, yang membutuhkan satu usaha. Nah, usaha itulah yang namanya thariqah. Laqad masa rijalun bil yakini alal ma' wa mata bil adasi afdalu minhum yaqinan adru ma ala ahli diyanat ad-da'awi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.